Anda nanya, Anda bertanya-tanya, Anda bingung, apalagi saya. Tetaplah menyerah dan jangan semangat. Hahaha. Tahun 2025, perdagangan dunia lagi tegang banget. Amerika Serikat masih ke bawah kebijakan proteksionisnya, udah masang banyak tarif buat barang ekspor Indonesia. Ini bikin ekonomi Indonesia goyang. Tarifnya macam-macam, dari 10% sampai 47%. Yang kena banyak mulai dari minyak sawit, tekstil, karet, sampai baju. Buat Indonesia yang ngandelin ekspor, dampaknya berat banget. Banyak bisnis jadi susah, untungnya menipis, dan kehilangan pasar. Video ini bakal ngebahas kenapa sih ada tarif ini, dari sisi Amerika, dan tuduhan mereka soal perdagangan curang yang dilakuin Indonesia. Kita juga bakal lihat dampaknya ke industri-industri penting di Indonesia, kayak minyak sawit, tekstil, dan karet. Gak cuma itu, kita juga bakal bahas gimana reaksi cepat Indonesia, usaha diplomasinya, dan langkah-langkah strategis buat ngurangin kerugian. Terakhir, video ini bakal ngejelasin strategi jangka panjang Indonesia supaya tetap bisa berlayar perdagangan global yang lagi ombang-ambing ini, dan tetap kuat meskipun banyak hambatan. Kalau dari sisi Amerika, tarif yang dikenain ke barang ekspor Indonesia itu bukan cuma serangan ekonomi, tapi balasan karena mereka ngerasa Indonesia curang dalam perdagangan. Pemerintah Amerika nuduh Indonesia ngelakuin banyak hal yang bikin perdagangan internasional nggak adil. Contohnya, subsidi kebanyakan buat industri dalam negeri, pembatasan impor barang Amerika, dan hambatan non-tarif yang bikin ekspor Amerika susah masuk. Tuduhan ini benar atau enggak? Bikin Amerika ngerasa Indonesia proteksionis, dan itu alasan mereka buat balas dendam. Salah satu yang diributin adalah industri minyak sawit Indonesia, yang penting banget buat pendapatan ekspor. Amerika nuduh Indonesia ngasih subsidi gede-gedean ke produsen minyak sawit. Jadi mereka lebih unggul di pasar dunia. Amerika juga protes soal pembatasan impor Indonesia, yang katanya bikin produk pertanian Amerika kayak kedelai dan gandum susah masuk pasar Indonesia. Kalau ini bikin perdagangan gak seimbang dan bersama Indonesia in gede. Selain tuduhan perdagangan curang, masalah lingkungan juga jadi alasan Amerika, khususnya buat minyak sawit. Indonesia, produsen minyak sawit terbesar dunia, dikritik soal dampak lingkungan dari industrinya. Penggundulan hutan, kerusakan habitat, dan hancurnya lahan gambut, yang semua gara-gara produksi minyak sawit, bikin banyak orang khawatir, termasuk aktivis lingkungan dan pemerintah. Amerika yang sok jadi pahlawan lingkungan, manfaatin masalah ini dan pakai tarif buat maksa Indonesia supaya lebih ramah lingkungan. Amerika bilang tarif minyak sawit ini bukan mau ngehancurin industri, tapi mau Indonesia lebih berkelanjutan. Dengan biaya tambahan dari tarif, Amerika berharap produsen minyak sawit pakai cara yang lebih ramah lingkungan, kayak ngurangin penggundulan hutan dan emisi karbon. Tapi Indonesia nggak terima dan ngelihat ini sebagai usaha Amerika buat ngerusak daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia. Indonesia bilang mereka berkomitmen buat produksi minyak sawit berkelanjutan, tapi mereka juga punya hak buat bikin kebijakan lingkungan sendiri tanpa tekanan dari luar. Selain tuduhan perdagangan curang dan masalah lingkungan, tarif buat ekspor Indonesia juga nunjukin perubahan kebijakan perdagangan Amerika ke arah proteksionis. Agenda America First yang diusung pemerintahan Trump dan penerusnya, ngutamain perlindungan industri dalam negeri dan ngurangin ketergantungan sama barang impor. Ini bikin negara-negara yang ngandelin ekspor kayak Indonesia jadi makin susah. Amerika yang defisit perdagangannya sama Indonesia gede, pakai tarif buat ngurangin defisit ini. Dengan naikin harga barang Indonesia buat konsumen Amerika, pemerintah Amerika berharap orang Amerika lebih milih produk dalam negeri. Jadi industri Amerika maju dan duitnya nggak keluar negeri. Kebijakan proteksionis ini mungkin bagus buat beberapa sektor di Amerika, tapi ngerugiin bisnis dan pekerja di Indonesia yang ngandelin pasar Amerika.
Bagian 5 tekstil, karet, dan lainnya industri Indonesia di bawah tekanan. Dampak tarif Amerika kerasa di banyak industri Indonesia, banyak pekerjaan terancam dan rantai pasokan terganggu. Minyak sawit, kayak yang udah dibahas tadi, jadi sasaran utama dengan tarif sampai 47% buat beberapa produk olahannya. Ini bikin produsen minyak sawit Indonesia kelimpungan, untungnya menipis dan mereka harus cari pasar baru. Industri tekstil yang juga banyak nyediain lapangan kerja di Indonesia juga kena dampaknya. Tarifnya dari 20-35% buat macam-macam produk tekstil dan pakaian. Tarif ini bikin tekstil Indonesia jadi kurang saing di pasar Amerika, banyak pesanan dibatalin dan pabrik tutup. Industri karet yang penting banget buat ekspor Indonesia juga kena imbasnya. Tarif 10-25% buat karet dan produk karet bikin eksportir karet Indonesia susah. Mereka terpaksa nurunin harga dan nanggung biaya tarif, yang akhirnya ngurangin untung mereka. Semua tarif ini bikin ekonomi Indonesia lesu, pertumbuhan ekonomi melambat, dan pengangguran meningkat. Bagian 6, reaksi cepat serangan balik diplomasi Jakarta. Hadapi banyaknya tarif dan hubungan dagang yang makin buruk sama Amerika, pemerintah Indonesia langsung ngelakuin serangan balik diplomasi buat ngelindungin kepentingannya dan ngurangin kerugian ekonomi. Salah satunya adalah negosiasi langsung sama pemerintah Amerika buat nyari solusi yang bisa diterima dua belah pihak soal masalah tarif ini. Indonesia yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ngambil sikap damai, negesin komitmennya buat perdagangan yang adil dan mau kerjasama sama Amerika buat nyelesain masalah ini. Dalam negosiasi ini, Indonesia nawarin beberapa konsesi, termasuk naikin impor energi dan produk pertanian Amerika, kayak gas alam cair, minyak mentah, gandum, dan kedelai. Langkah ini tujuannya buat ngurangin defisit perdagangan Amerika sama Indonesia, nunjukin kalau Indonesia mau berkompromi buat nenangin Amerika dan bikin hubungan dagang dua negara seimbang lagi. Indonesia juga janji bakal nyelesain masalah hambatan non-tarif dengan nyederhanain aturan impor dan ekspor, ngurangin syarat kandungan lokal di beberapa sektor, dan mempercepat proses sertifikasi halal. Langkah-langkah ini, meskipun nggak langsung nyentuh masalah tarif, nunjukin komitmen Indonesia buat bikin lingkungan perdagangan yang lebih terbuka dan bisa diprediksi buat bisnis asing. Bagian 7. Diversifikasi menu. Sambil terus usaha diplomasi buat nyelesain krisis tarif, Indonesia juga mulai strategi jangka panjang diversifikasi perdagangan. Tujuannya buat ngurangin ketergantungan sama pasar Amerika dan nyari peluang ekspor baru. Strateginya adalah ningkatin hubungan dagang sama mitra yang udah ada dan bikin kerjasama baru sama pasar negara berkembang di Asia Timur Tengah dan Afrika. Indonesia sadar nggak bisa ngandelin satu pasar aja, makanya aktif nyari tujuan ekspor baru, biar risikonya menyebar dan ada peluang baru buat bisnis Indonesia. Salah satu strategi diversifikasi Indonesia adalah memperdalam hubungan sama Cina, mitra dagang terbesarnya. Dua negara ini punya hubungan ekonomi yang kuat. Cina jadi tujuan utama ekspor Indonesia, kayak minyak sawit, batu bara, dan nikel. Indonesia juga mau ningkatin hubungan dagang sama negara raksasa Asia lainnya, kayak India dan Jepang, yang pasarnya lagi tumbuh pesat buat produk Indonesia. Di luar Asia, Indonesia lagi jajaki peluang dagang di Timur Tengah, khususnya negara-negara Dewan Kerjasama Teluk, yang kebutuhannya buat produk pertanian Indonesia makin gede, kayak minyak sawit, kopi, dan rempah-rempah. Bagian 8, hilir dan naik kelas, tambah untung. Selain diversifikasi pasar ekspor, Indonesia juga jalanin strategi peningkatan industri dan hilirisasi. Tujuannya buat naik kelas dan ngurangin ketergantungan ekspor bahan mentah. Strateginya adalah investasi di industri bernilai tambah tinggi, kayak makanan olahan, kimia, dan elektronik, dan ngembangin industri dalam negeri yang bisa manfaatin sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Dengan ngolah bahan mentah di dalam negeri, Indonesia bisa dapat untung lebih banyak dari rantai pasokan, ningkatin ekonomi, dan nyiptain lapangan kerja terampil. Industri minyak sawit yang kena tekanan berat dari tarif Amerika jadi contoh utama strategi hilirisasi Indonesia. Daripada ekspor minyak sawit mentah, Indonesia makin fokus produksi dan ekspor produk olahan minyak sawit bernilai tambah tinggi, kayak minyak goreng, margarin, dan kosmetik. Perubahan ke hilirisasi ini bikin Indonesia bisa jual produk minyak sawit dengan harga lebih tinggi,
ngurangin dampak fluktuasi harga minyak sawit mentah dunia. Indonesia juga investasi hilirisasi di sektor lain kayak karet dan tekstil. Tujuannya buat produksi barang jadi bernilai tambah tinggi yang bisa saing di pasar dunia dari segi kualitas dan harga. Bagian 9. Kesimpulan, mengarungi perdagangan dunia yang bergejolak. Tarif Amerika buat ekspor Indonesia jadi tantangan berat buat ekonomi Indonesia. Indonesia harus hadapi tuduhan perdagangan curang, atasi masalah lingkungan, dan beradaptasi sama perdagangan dunia yang makin proteksionis. Reaksi Indonesia bermacam-macam, mulai dari diplomasi buat nyelesain masalah tarif, strategi jangka panjang diversifikasi perdagangan, dan komitmen buat peningkatan industri dan hilirisasi. Meskipun masa depan masih belum jelas, langkah proaktif dan strategis Indonesia buat hadapi tantangan ini nunjukin ketangguhan dan tekadnya buat jamin masa depan ekonominya. Dengan diversifikasi pasar ekspor, naikin nilai tambah produknya, dan ikut serta secara konstruktif di perdagangan dunia, Indonesia siap hadapi badai proteksionisme dan jadi negara yang lebih kuat dan makmur.